beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-18 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Marlon sebagai Dangdi, Sudipianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kembali Arya Kamandanu menyerang dengan gencar untuk merebut batu nirmala dari tangan Empu Ranubaya. Sudah berapa kali dia hampir saja menyambar benda itu, tapi Empu Ranubaya dengan lincah selalu dapat menepiskannya. Bagaimana Kamandanu? Mengapa berhenti? Rasanya masih sulit untuk mengungguli gerakan Paman Ranubaya. Tentu saja. Bagaimana kau bisa merebut batu nirmala ini kalau gerakanmu seperti babi hutan? Cepat tapi tidak terkendali. Seringkali kau mati langkah akibat kecepatanmu sendiri. Baiklah, sekarang mulailah lagi, ya. Cepat, tetapi tetap tenang dan yakin bahwa kau akan berhasil. Bagaimana? Baik, Paman. Kembali Arya Kamandanu menyerang Empu Ranubaya. Sekarang dia berusaha tetap mengendalikan gerakannya yang cepat bagaikan kitiram. Aneh sekali, dia merasa kuat
dan cadangan tenaganya menjadi berlipat ganda. Lompatannya menjadi ringan sekali. Tangan dan kakinya menjadi hidup seperti punya mata. Sekarang Empu Ranubaya nampak kewalahan. Suatu ketika, orang tua itu agak lengah. Pada saat itu, bagaikan seekor burung elang menyambar mangsanya. Tangan kiri Arya Kamandanu menyulur ke depan dan... Kena! Aku berhasil, Paman! Saya berhasil, Paman. Saya berhasil. Lihat, batu nirmala ini sudah berada di tangan saya. Iya. Kau memang berhasil, Kamandanu. Kau sudah berhasil menyerap 11 jurus tahap kedua. Ilmu naga puspa ini. Ada apa, Paman Ranubaya? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hanya agak lelah. Mari kita istirahat bareng sejenak, Kamandanu. Aku merasa puas. Karena kau sudah mampu menyerap apa yang kuajarkan, Kamandanu. 11 jurus tahap kedua ilmu pukulan naga puspa ini sebenarnya membutuhkan waktu paling sedikit 100 hari untuk menguasainya. Tapi Angger Kamandanu, kalau tidak salah hanya membutuhkan 35 hari, Guru. Ya. Ini berarti Angger Kamandanu benar-benar berbakat besar dalam ilmu kanuragan. Iya. Paman Wirot jangan terlalu memuji. Aku takut nanti menjadi sombong. Iya, betul. Kesombongan akan membawa kemunduran, bukan kemajuan. Nah, kau harus berhati-hati sekali, agar jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan, ketamakan, keangkuhan. Karena semua itu merupakan penyakit berbahaya bagi para pendekar di segala zaman. Saya akan selalu ingat pesan Paman Ranubaya. Iya, bagus. Dan lagi, apa yang sudah berhasil kau kuasai ini belum seberapa banyak sebenarnya, Kamandanu. Jumlahnya sudah cukup. Tapi takaran yang kau miliki perlu terus-menerus ditambah dengan latihan-latihan keras. Pukulan 12 jurus tahap pertama perlu kau matangkan lagi untuk memperkuat tubuhmu. Lalu kemampuan meringankan tubuh dengan aji seipi angin juga perlu kau latih lagi dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, pukulan 11 jurus tahap kedua tidak boleh kau terlantarkan begitu saja. Nah, tekunlah berlatih setiap hari. Jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma. Kalau kau menuruti kata-kataku ini, aku yakin dalam 1-2 tahun lagi kau akan menjadi pendekar yang diperhitungkan di Singasari. Sebab memang demikianlah hukumnya suatu ilmu. Ilmu kelakone kanthi laku. Ilmu tanpa latihan, betapapun tingginya, akhirnya akan sia-sia. Arya Kamandanu masih terus datang ke goa untuk berlatih bersama Wirot. Di samping itu, dia pun dengan tekun berlatih sendiri di tempat lain, tempat yang sepi, atau kadangkala di halaman rumahnya sendiri. Tapi semua itu dia lakukan dengan diam-diam. Suatu ketika, Arya Kamandanu pergi ke tepi padang ilalang tanpa kuda yang biasanya ditungganginya. Mendadak di tengah jalan, ada seorang pemuda menghadang langkahnya. Pemuda itu tak lain adalah Dangdi, duduk di atas punggung kudanya sambil berkacak pinggang. Kamandanu, apa sekarang kau sudah menjadi seorang gembel pengelana? Mana kudamu? Kebetulan aku sedang menyukai perjalanan dengan kaki, Dangdi. Minggirlah, aku mau lewat. Kasihan sekali kau, kawan. Nari Ratih sudah terlepas dari tangan.
Sekarang rupanya kau pun tidak dipercaya lagi menunggang kuda oleh ayahmu. Dangdi, jangan membuat keributan lagi denganku. Kau kira aku sudah cukup puas setelah membuatmu babak belur dulu? Tidak, Kamandanu. Sampai kapanpun Dangdi tetap bermusuhan dengan Arya Kamandanu. Rupanya kau orang yang senang adanya keributan. Tapi sayang sekali, aku tak sudi melayanimu. Minggirlah, aku mau lewat. Lewat saja kalau kau mau lewat. Arya Kamandanu baru saja akan melangkah di jalan yang sempit itu, ketika mendadak kuda Dangdi memutar tubuhnya. Dangdi, kau jangan membuat gara-gara denganku. Aku ada pekerjaan yang harus kuselesaikan di rumah. Pekerjaan apa? Hah? Paling-paling mengintip kakakmu yang bermesraan dengan istrinya, Narirati. Dangdi, kau tak akan bisa memancingku untuk membuat keributan lagi. Kalau kau tak mau meminggirkan kudamu, baiklah, aku mengambil jalan lain saja. Hei, Kamandanu, tunggu. Kau pengecut. Kau penakut seperti tikus. Mengapa dia tidak mau melayani aku? Pasti luka-lukanya belum sembuh benar. Nah, ini kesempatan bagus untuk melampiaskan rasa dendamku padanya. Iya. Kemana orang itu? Kok tiba-tiba dia bisa menghilang? Rasanya tidak ada jalan lagi di sini. Di depan hanya ada jurang yang menganga lebar. Aneh sekali. Di mana Kamandanu? Dangdi terus menengok ke sana kemari, mencari Arya Kamandanu. Dia sama sekali tidak menduga bahwa orang yang dicarinya berada di bawahnya. Iya, dengan menggunakan aji sepi angin, Arya Kamandanu melekatkan tubuhnya di sebuah tumbuh-tumbuhan yang menjalar di tepi tebing yang curam sekali. Mana mungkin dia tiba-tiba lenyap seperti ditelan bumi. Jangan-jangan orang itu tadi hantu. Iya, bukankah tempat ini kata orang-orang angker? Jangan-jangan aku telah bertemu dengan hantu yang menyerupai Kamandanu. Hah? Oh, iya. Rupanya Dangdi ketakutan sendiri. Buru-buru dia mengaburkan kudanya meninggalkan tempat ini. Aku tak akan melayani anak kepala desa itu. Aku harus mentaati nasihat Paman Ranubaya. Jurus naga puspa tidak boleh sembarangan kuperlihatkan. Masa aku berdusta pada kalian? Aku jelas bertemu dengan Kamandanu di sini. Dia bahkan sempat bersetegang denganku. Aku tidak percaya ada hantu berkeliaran di siang hari bolong. Iya, mungkin kau kurang teliti mencarinya, Dangdi. Aku terus mengejarnya ke arah sana. Dan mendadak dia lenyap begitu saja. Padahal tidak ada jalan lain. Hanya ada jurang di depan yang menganga lebar. Nah, sekarang kita cari saja ke tepi padang ilalang itu. Iya. Mungkin dia sekarang di sana. Lihat. Itu. Bukankah yang berjalan ke arah sini itu Kamandanu? Iya. Kebetulan sekali. Kita tidak usah jauh-jauh mencari ke tepi padang ilalang. Kita sikat saja beramai-ramai di tempat ini. Lihat. Dia memotong jalan ke arah kiri. Ayo kita kejar. Cepat Jaruju, Balawi. Kejar Isa. Ayo terus. Dangdi, Jaruju dan Balawi terus memacu kudanya menguber Arya Kamandanu. Kuda mereka berlari bagaikan terbang di atas pohon-pohon semak. Itu dia. Terus kejar. Dia lenyap lagi. Kurang ajar. Aku melihat jelas dia berkelebat di balik pohon besar ini. Lihat. Dia berada di atas pohon. Wah, rupanya musuh besarmu keturunan monyet juga ini. Dia bisa naik pohon trembesi sampai ke puncuknya. Hei, Kamandanu!
Ayo turunlah. Jangan membuat tontonan yang memuakkan ini. Turunlah kalau kau memang jantan. Benar-benar kurang ajar orang itu. Dia tidak memperdulikan kita. Hei, monyet buduk. Kalau kau tidak mau turun juga, aku akan memaksamu dengan anak panahku ini. Iya, betul Balawi. Ambil busur dan anak panahmu. Bidik saja kakinya biar dia jatuh seperti buah kelapa. Iya. Tapi bagaimana kalau sampai dia kelengar atau mati? Biar saja. Itu bukan salah kita. Baiklah kalau begitu. Balawi lalu mengambil busur dan anak panah yang terselip di punggung kudanya. Kamandanu, jangan salahkan kami kalau kau sampai terjatuh dari pohon dan cedera berat. Minggirlah Jaruju. Akan kubidik tepat di mata kakinya. Dia pasti akan terjatuh kalau sampai anak panahku ini menancap di mata kakinya. Balawi, kok dia diam saja? Barangkali anak panahnya meleset. Tidak mungkin. Anak panahku tidak pernah meleset. Kau tahu sendiri. Burung terbang pun bisa kubidik dan terjatuh tanpa nyawa lagi. Balawi, coba kau bidik lagi. Ayo. Baik. Kalian lihat dengan cermat. Mana bisa bidikanku meleset. Bagaimana bidikanmu, Balawi? Mengapa tidak seperti biasanya? Kurang ajar. Aku jadi penasaran. Balawi, kalau begitu bidik saja tubuhnya. Biar dia mampus sekalian. Iya, benar. Bidik saja tubuhnya. Pilih yang paling gampang. Dengan kesal Balawi kembali memungut anak panahnya, lalu membidik tepat ke sasaran. Tapi sudah 3 kali anak panah itu melesat dan mendesing. Namun tidak ada perubahan apapun. Orang itu masih tetap bergantung di atas pohon. Mampus kau. Sudahlah. Tidak ada gunanya membuang-buang anak panahmu. Percuma. Sekarang kita tunggu saja. Loh, maksudmu? Iya, kita tunggu di bawah pohon ini saja, Jaruju. Dia pasti akan lelah juga. Dan kalau sudah lelah, mau kemana lagi dia kalau tidak turun? Nah, pada saat itulah baru kita hantam dia sepuas-puasnya. Dangdi, Jaruju dan Balawi menunggu di bawah pohon dengan kesal. Sementara orang yang di atas pohon, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, masih juga belum bergeser dari tempatnya. 6 buah anak panah Balawi yang berhasil ditangkap, terselip di ketiaknya. Maka setelah matahari sudah semakin condong ke barat, nampak Dangdi semakin kesal dan gusar. Jangan-jangan orang yang di atas pohon itu hantu. Alah, tidak mungkin, Dangdi. Hantu takut berkeliaran di bawah sinar matahari. Jangan-jangan dia bukan orang, tapi orang-orangan. Dari tadi dia sama sekali tidak bergerak. Mengapa kita menjadi orang-orang yang bodoh? Ambil pedang kalian. Kita tebang saja pohon ini. Iya, benar. Kita tebang saja. Iya. Kalau memang dia manusia dan bukan orang-orangan, dia pasti akan mampus tertimpa pohon yang ditungganginya. Ayo, kita mulai. Ayo. Kau dari sebelah sana, Balawi. Iya. Aku dan Jaruju dari sebelah sini. Ayo. Ayo. 3 pemuda menguntur itu lalu secara bergantian menebas batang pohon. Sementara itu, matahari makin condong ke barat. Sinarnya mulai lemah menembus sela-sela pohon. Senja mulai meremang ketika pohon itu nampak bergerak-gerak. Dan sebentar kemudian, pohon itu pun roboh.
Mana Kamandanu? Mana? Aneh sekali. Mestinya dia gepeng tertimpa batang pohon besar ini. Lihat, ini anak-anak panahku ada di sini. Mungkin sekarang kalian baru percaya apa yang kukatakan. Jelas, orang itu bukan Kamandanu. Mungkin dia benar-benar hantu yang mau menakut-nakuti kita. Memang aneh. Panahku tak ada yang hilang. Masih lengkap 6 buah. Tapi semuanya menancap di batang pohon. Yang jaraknya seperti diatur saja. Wah, pasti benar apa yang dikatakan Dangdi. Kita sedang berhadapan dengan makhluk halus yang suka menggoda manusia. Lalu, kalau begitu apa gunanya kita di sini? Ayo, Balawi, Jaruyu, kita pergi saja, ayo cepat. Dangdi dan 2 orang temannya buru-buru mengambil kudanya masing-masing. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga sudah meninggalkan tempat itu. Ayo. Ya, Birongkot. Ada apa? Angger kelihatan kurus sekarang. Sepertinya Angger kurang tidur. Aku memang kurang istirahat, Bi. Siang hari aku harus melayani ayah membuat rencana tentang usaha beliau. Hanya waktu-waktu tertentu saja ayah tidak menyertakan aku dalam bekerja. Mungkin karena terlalu lelah, malamnya aku tak bisa tidur nyenyak. Apakah bukan karena sesuatu yang lain, Ger? Maksud Bibi? Ya, Bibi bisa memahami perasaan Angger Kamandanu. Sejak pesta perkawinan Angger Dwi Pangga dulu, Angger Kamandanu kelihatan murung, kelihatan gelisah. Tidak, Bi. Narirati sudah kurelakan menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Bahkan sekarang aku sudah menganggap kakak kandungku sendiri. Dan kulihat mereka kelihatan sangat bahagia. Ya, begitulah suasana pengantin baru. Angger Dwi Pangga kelihatan sangat menyayangi Nini Rati. Tapi semalam mereka nampaknya bertengkar, Ger. Bertengkar? Nampaknya sedang ada persoalan di antara mereka. Biar saja, Bi. Itu urusan pribadi mereka. Aku tidak mau ikut campur. Oh iya, apakah ayah ada di ruang kerjanya, Bi? Ada, Ger. Sejak sore tadi, Ayahanda Hanggareksa belum keluar lagi dari ruang kerja beliau. Aku harus menemui ayah. Entah ada persoalan apa. Tidak biasanya ayah memanggilku malam-malam begini. Arya Kamandanu lalu melangkah ke ruang kerja ayahnya. Dia belum tahu apa yang ingin dibicarakan ayahnya. Arya Kamandanu tertegun sesaat. Begitu masuk ke ruang kerja ayahnya, lampu penerangan nampak remang-remang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.